Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu seperti biasa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai lafal huruf hijaiyah dan harokatnya. Baik, seperti biasa, sebelum belajar kita awali dulu bersama dengan membaca doa sebelum belajar. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu, berikanlah kepada aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, jangan lupa juga kita semua berdoa ya, semoga kita segera mendapat izin untuk belajar bertatap muka di sekolah. Kalian juga tentunya harus tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga juga kesehatan baik-baik ya, supaya kita bisa belajar setiap harinya dengan baik. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama yakni mengenai lafal huruf hijaiyah. Kalian semuanya sudah hafal kan huruf hijaiyah? Nah, di tampilan kali ini Ibu menampilkan huruf hijaiyah dari mulai alif sampai dengan huruf ya. Jadi huruf hijaiyah diawali dengan huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Nah, huruf yang pertama kalian sudah tahu kan? Huruf yang pertama tadi adalah huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, za, ra, zai, sin, shin, shod, dod, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, dan huruf yang terakhir adalah huruf ya. Nah, kurang lebih seperti itu lafal huruf hijaiyah. Jadi harus bisa dibedakan ya, karena setiap huruf dalam huruf hijaiyah tersebut itu bunyinya berbeda, makharijul hurufnya berbeda. Jadi harus bisa dibedakan. Contohnya seperti huruf yang sering tertukar itu antara huruf alif dan huruf ain. Jadi huruf alif kalau diberi tanda fathah itu bunyinya a. Kalau huruf ain diberi tanda fathah maka bunyinya a. Jadi kalau alif a, kalau ain a. Beda kan ya? Kemudian ada juga huruf yang mirip bunyinya seperti huruf jim dan huruf zai. Jim kalau diberi tanda patah itu bunyinya menjadi ja. Kemudian kalau huruf zai ketika diberi tanda patah maka bunyinya za. Jadi beda ya. Kalau ini jim diberi patah menjadi ja, kalau huruf zai diberi tanda patah menjadi za. Jadi harus jelas dibedakan bunyi atau pelafalan dari setiap huruf hijaiyah ini.
Kemudian, untuk jumlah huruf hijaiyah sebetulnya ada dua pendapat yang berbeda. Nah, yang Ibu tampilkan di sini ini huruf hijaiyahnya berjumlah 29 dari mulai alif sampai dengan huruf iya. Nah, ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu ada 30 dengan ditambah satu huruf, yaitu huruf apa? Ada yang tahu? Ya, betul, ada huruf lam alif. Nah, kalau di yang 29 ini, huruf lam alifnya kenapa hilang? Karena dianggap sudah ada huruf lam dan sudah ada huruf alif. Nah, kalau di pendapat yang jumlah huruf hijaiyah 30, itu dibedakan juga ada satu huruf lagi, yakni huruf lam alif. Kalian sudah tahu lagu huruf hijaiyah? Coba kita nyanyikan ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dha, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, itu nyanyian lagu huruf hijaiyah yang yang menggunakan atau yang ditambahi dengan huruf lam alif. Nah, kalau yang Ibu tampilkan di layar kalian sekarang, ini huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 tanpa huruf lam alif. Jadi, kalian coba berlatih lafalkan terus-menerus huruf hijaiyah ini sampai jelas perbedaan bunyi pada setiap huruf hijaiyahnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni mengenai harokat ataupun tanda baca dalam Al-Quran. Sebetulnya ada banyak harokat dalam Al-Quran, hanya yang akan kita bahas pada hari ini ada 3 harokat yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama ada harokat yang namanya fathah. Harokat fathah ini bunyinya seperti huruf A. Jadi harokat fathah itu bunyinya A. Nah, kita ambil contoh. Nah, tadi kita sudah tahu ini adalah huruf alif, kemudian diberi harokat fathah. Nah, garis yang ada di atas ini adalah harokat fathah. Nah, ketika huruf alif diberi harokat fathah di atasnya, harokat fathah tadi kata Ibu bunyinya apa? Harokat fathah bunyinya A. Jadi kalau alif diberi harokat fathah di atasnya, maka huruf alif ini bunyinya menjadi A. Sama halnya dengan huruf yang lainnya, misalnya huruf mim. Nah, kalau huruf mim, contohnya seperti ini, Ibu tulis di sini ya. Kalau huruf mim, maaf kurang rapih. Huruf mim, kemudian kita beri tanda fathah di atasnya. Nah, ini tanda fathah. Huruf mim, ketika kita beri tanda fathah di atasnya, maka bunyinya menjadi apa? Menjadi ma, betul, karena huruf mimnya diberi tanda fathah. Sekali lagi tadi kata Ibu, tanda baca ataupun harokat fathah itu bunyinya A. Maka ketika harokat fathah ditempelkan dengan salah satu huruf hijaiyah, seperti huruf mim ini, diberi tanda fathah, maka dibacanya menjadi ma. Atau contoh lain, misalnya huruf apa ya? Huruf apa ini? Huruf lam. Huruf lam, kemudian Ibu beri tanda fathah di atasnya, seperti ini. Maka huruf lam ini berubah bunyinya menjadi apa? Ada yang tahu? Huruf lam ini berubah bunyinya menjadi la. Nah, seperti itu. Bisa difahami ya?
Nah, itu untuk tanda baca fathah. Jadi sekali lagi, harokat fathah bunyinya itu adalah A. Nah, kita ambil contoh, ketika huruf alif diberi tanda fathah, maka alif ini dibacanya menjadi A. Atau ketika huruf mim diberi tanda fathah, maka mim ini dibacanya menjadi ma. Atau ketika huruf lam, kita beri tanda fathah di atasnya, maka huruf lam ini dibacanya menjadi la. Oke, kita ke harokat yang selanjutnya, yang kedua, yakni ada harokat kasroh namanya. Kalau harokat kasroh itu bunyinya adalah I. Ya, tadi kalau harokat fathah bunyinya apa? Kalau harokat fathah bunyinya A. Sekarang yang kedua, harokat kasroh itu bunyinya adalah I. Kita ambil contoh. Nah, masih di huruf alif. Huruf alif ini ketika ibu beri tanda kasroh, nah kalau tanda kasroh itu di bawah garisnya seperti ini. Kalau tadi tanda fathah itu garisnya di atas seperti ini. Nah, kalau tanda kasroh barisnya di bawah. Ketika huruf alif diberi tanda kasroh, ingat kasroh itu bunyinya adalah I. Alif diberi kasroh, maka dibacanya menjadi I. Atau kita pakai huruf lain, misalnya ada huruf apa ya? Huruf apa ini? Sebentar, Ibu tuliskan ya. Ini huruf. Nah, ada yang tahu huruf apa ini? Huruf? Ini titiknya 1 ya. Huruf ba. Huruf ba, ketika ibu beri tanda kasroh, nah ini tanda kasroh, garisnya di bawah, maka huruf ba ini bunyinya menjadi, ada yang tahu menjadi apa? Betul, huruf ba ini bunyinya menjadi bi. Atau kita cari contoh huruf yang lain, misalnya huruf apa ya? Huruf apa ini? Nah, ini adalah huruf sin. Huruf sin, kemudian ibu beri tanda kasroh. Maka huruf sin ini bunyinya menjadi apa? Ada yang tahu? Huruf sin ini berubah bunyinya menjadi apa? Menjadi si. Kenapa? Karena kasroh itu bunyinya I. Jadi kalau sin diberi kasroh, maka bunyinya menjadi si. Ya, Ibu ulangi. Harokat yang kedua adalah harokat kasroh. Kemudian harokat kasroh itu bunyinya adalah I. Ketika harokat kasroh menempel pada salah satu huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah tersebut menjadi bunyinya ditambahi dengan huruf I. Seperti ini, huruf alif, ada kasrohnya, bunyinya menjadi I. Huruf ba diberi tanda kasroh. Sebentar. Huruf ba diberi tanda kasroh ini, maka ba ini bunyinya menjadi bi. Ataupun huruf sin ini sama ibu dikasih tanda kasroh, maka sin ini bunyinya menjadi si. Ya, kenapa menjadi si? Karena kasroh bunyinya I. Jadi sin diberi kasroh menjadi si dibacanya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di harokat yang ketiga itu ada harokat domah. Nah, kalau harokat domah itu bunyinya U. Ya, harus dibedakan. Tadi yang pertama harokat fathah bunyinya A. Kemudian yang kedua harokat kasroh bunyinya I. Kemudian yang ketiga yang sekarang itu harokat domah bunyinya adalah U. Kita kasih contoh ya. Nah, ini Ibu masih di huruf alif. Nah, huruf alif
ketika Ibu beri tanda domah, nah ini yang di atas tanda domah ini namanya, tadi kalau tanda fathah itu garis di atas, garisnya satu di atas, kemudian tanda kasroh, garisnya satu di bawah, kemudian kalau domah itu masih di atas, cuman bentuknya berbeda dengan fathah. Bentuknya seperti ini ya, kalau tanda domah. Tanda domah tadi bunyinya U. Kemudian karena menempel di huruf alif, maka ini dibacanya menjadi U. Atau kita tempelkan di huruf hijaiyah yang lain, misalnya huruf apa ya? Huruf. Nah, ini ada yang tahu huruf apa? Ini adalah huruf kaf. Huruf kaf, kemudian sama Ibu diberi tanda domah di atasnya. Maka huruf kaf ini dibacanya menjadi apa? Ada yang tahu? Dibacanya menjadi, dibacanya menjadi ku. Kemudian di contoh yang lain, misalnya kita tempelkan domahnya di huruf apa ya? Di huruf apa ini? Ada yang tahu huruf apa? Ini titiknya ada 2 ya. Huruf apa ini? Ya, ini huruf ya. Huruf ya, kemudian Ibu kasih beri harokat domah di atasnya. Maka huruf ya ini bunyinya menjadi apa? Oke, betul. Huruf ya ini bunyinya menjadi yu. Nah, seperti itu. Kenapa menjadi yu? Karena domah itu tadi kata Ibu bunyinya U, maka huruf ya diberi domah, bunyinya menjadi yu. Seperti itu ya, semoga bisa difahami. Sama juga ketika huruf domah ini menempel di huruf-huruf yang lainnya, maka bunyinya menjadi U. Jadi, Ibu ulangi, kalau harokat yang pertama, harokat fathah itu bunyinya menjadi A. Menempel di huruf hijaiyah manapun, maka harus ditambah A kalau harokat fathah. Kemudian kalau harokatnya kasroh, itu bunyinya I. Menempel di huruf hijaiyah huruf apapun itu, maka diberi huruf I. Bunyinya menjadi I semuanya. Kalau ba menjadi bi, kalau sin menjadi si, dan seterusnya. Kemudian, kalau untuk harokat domah, itu bunyinya U. Jadi ketika menempel pada huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah tersebut menjadi U bunyinya. Contohnya kalau alif menjadi U, kalau kaf diberi domah menjadi ku, kalau huruf ya diberi domah menjadi yu. Seperti itu ya. Dipelajari lagi lebih lanjut dengan huruf-huruf yang lainnya supaya lebih paham. Baik, selanjutnya Ibu punya soal latihan untuk anak-anakku semuanya. Di sini perintahnya, silahkan beri tanda checklist di kolom sudah atau belum. Jadi cara mengisinya cukup beri tanda checklist di kolom sudah atau belum. Nah, seperti ini pernyataannya. Nomor 1. Aku bisa melafalkan huruf hijaiyah. Sudah bisa melafalkan atau belum? Kalau sudah, beri tanda checklist di kolom sudah. Kalau belum, silahkan ditandai checklist di kolom belum. Kemudian yang nomor 2, aku bisa melafalkan harokat huruf hijaiyah. Kalau sudah bisa melafalkan harokat, silahkan checklist di kolom sudah. Kalau belum bisa, berarti checklist di kolom belum. Silahkan tugas ini kalian catat di buku PAI kalian, kemudian diberi tanda checklist sesuai kemampuan kalian ya. Nah, untuk tugas berikutnya, silahkan kalian lanjutkan pengerjaan LKS-nya mulai dari tugas mandiri 1 halaman 30
sampai dengan uji kompetensi 3 di halaman 33. Nah, uji kompetensi 3 itu ada 20 soal, kalian kerjakan sampai nomor 20 ya. Jadi tugas kalian hari ini, yang pertama tadi silahkan dicatat tabel yang tadi, yang diisi kolom sudah atau belum. Kemudian yang kedua, silahkan lanjutkan tugas LKS ini dari mulai tugas mandiri 1 halaman 30 sampai dengan uji kompetensi 3 halaman 33. Nah, untuk uji kompetensi 3 itu, yang di halaman 33 itu ada 20 soal. Kalian kerjakan sampai nomor 20 ya. Oke, terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran ini bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.